Selanjutnya saya akan membawakan materi pertemuan ketiga mengenai metode dan strategi berpikir kreatif. Ada linear thinking. Linear thinking adalah proses linear dengan hanya dua set jawaban, yaitu benar atau salah. Nah, proses berpikir logis mengesampingkan setiap pilihan dari luar jawaban ya atau tidak dari pertimbangan. Lalu ada proses ini sederhana, cepat, berurutan, dan terorganisasi sehingga menjadikan proses berpikir yang paling populer. Lalu ada linear thinking ini dibagi menjadi 3 grup. Grup A yaitu mengenai false fast, slice and dice, cherry split, thinking bubbles, dan scamper. Yang grup B yaitu tug of war, ide book, ide grid, lotus blossom, panic, the great transpacific airline and storm door company, dan future fruit. Dan yang grup ketiga yaitu grup C, ada brew thinking, hall of fame, circle of opportunity, lalu ada idiots dan clever trevor. Ini kita akan membahas mengenai yang grup A. Linear thinking ini kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah kompleks dengan menggunakan solusi yang kreatif. Tadi yang pertama yaitu ada false face. Nah, false face ini adalah mengubah perspektif dengan melihat kebalikan dari asumsi yang ada. Lalu contohnya itu seperti jika biasanya produk dibuat lebih kompleks, nah coba buat lebih sederhana. Seperti kayak kebanyakan aplikasi kan bertambahan fitur. Bagaimana jika fitur itu dikurangi untuk menyederhanakan, jadinya tidak perlu ditambah, justru malah dikurangi. Adapun ada toko fisik dianggap penting. Bagaimana jika hanya berbasis daring seperti m-banking macam m-banking gitu kan. Lalu ada slice and dice. Nah, teknik ini memecahkan masalah atau konsep menjadi beberapa kategori untuk memahami dan mengembangkan lebih lanjut. Nah, metode ini digunakan untuk menyederhanakan masalah yang kompleks. Contohnya seperti memecah strategi pemasaran menjadi aspek individual seperti target audience, media, atau pesan. Seperti pemecah fitur aplikasi menjadi fungsi yang dapat ditinggalkan secara terpisah. Lalu ada menganalisis komponen pengalaman diri, masuk toko hingga pembayaran. Lalu yang kedua adalah memisahkan elemen estetika, fungsionalitas, dan ergonomi untuk desain yang lebih baik. Lalu ada yang ketiga yaitu cherry split. Nah, teknik ini untuk membagi ide atau masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, teknik ini digunakan untuk menyederhanakan konsep yang rumit agar mudah dikelola. Contohnya itu seperti memecah proyek besar menjadi tugas-tugas kecil yang lebih terukur dan terorganisasi. Lalu ada thinking bubble. Nah, thinking bubble ini teknik untuk mengorganisasi ide dengan menggunakan diagram berbentuk gelembung-gelembung. Nah, setiap gelembung ini berisi ide atau konsep yang bisa dikembangkan lebih lanjut. Nah, teknik ini juga digunakan untuk menemukan hubungan antara berbagai ide dan memperjelas pola pikir. Yang ketiga, selanjutnya yaitu ada scamper. Nah, scamper ini adalah metode brainstorming yang membantu menghasilkan ide baru dengan memodifikasi konsep yang sudah ada. Nah, scamper ini merupakan akronim dari 7 teknik berpikir, yaitu substitusi, combine, adaptif, modifikasi, put to another use, eliminasi, dan reverse. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.